Bunga di Batu Cadas. Audiobook oleh Novel Silat. Jilid 10 Part 1. Oh, mata Raden Ayu Galihwarit mulai berkunang-kunang. Kini ia sadar bahwa yang ditembak itu tentu Rudira, anaknya. Dan setelah anaknya itu terkapar di tengah jalan berbatu-batu, maka ia masih sempat tertawa meringkik seperti iblis betina di dalam pelukan orang asing berkulit putih itu. Oh, tidak ada sepatah kata pun yang dapat diucapkannya. Tetapi yang pernah dilakukan bagaikan terbayang kembali di dalam rongga matanya. Kemaksiatan yang pernah dilakukan. Dan akhirnya anaknya sendiri mati terbunuh selagi ia sedang menikmati nafsu yang gila. Tiba-tiba nafasnya menjadi terhenti. Sekilas ia melihat Rudira yang terbujur itu. Tetapi semakin lama semakin kabur. Raden Ayu Galihwarit masih sempat menjerit. Terlalu keras. Sambil berlari ia memanggil nama anaknya. Kemudian dijatuhkannya dirinya di atas mayat yang sudah membeku itu. Rudira, Rudira, suaranya melengking tinggi, tidak. Tidak. Suara Raden Ayu Galihwarit tiba-tiba terhenti. Tubuhnya menjadi lemas dan ia tidak lagi dapat berpegangan ketika tubuh itu perlahan-lahan berguling dan jatuh di lantai. Pingsan. Pangeran Ranakusuma sama sekali tidak berbuat apa-apa. Dipandanginya saja istrinya yang tergolek di lantai di bawah pembaringannya. Dipanala menjadi termangu-mangu. Ia tahu bahwa beberapa orang pelayan berkumpul di pintu belakang. Tetapi mereka tidak berani masuk ke dalam. Pangeran, desis Dipanala, apakah tidak sebaiknya Raden Ayu itu dibangunkan dari pingsannya? Pangeran Ranakusuma menandanginya sejenak, lalu, biarkan saja ia terbaring di situ. Tetapi itu berbahaya bagi Raden Ayu. Kenapa? Jika Raden Ayu terlampau lama pingsan, maka kesehatannya akan menjadi jelek sekali. Aku tidak peduli. Tetapi, apakah hamba diperkenankan mencobanya bersama para pelayan? Apa kepentinganmu? Bukankah kau pernah akan dibunuhnya? Rudira dan Mandralah yang mengatur segala sesuatunya. Buat apa kau sekarang akan menolongnya? Hamba mengerti pangeran. Tetapi hamba tidak sampai hati melihatnya, seperti pada saat hamba melihat Mandra sudah siap membunuh Raden Rudira. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Sambil melangkah meninggalkan ruangan itu ia berdesis, terserah kepadamu. Ki Dipanala menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya saja Pangeran Ranakusuma yang melangkah keluar biliknya. Meskipun tampaknya pangeran itu tetap tenang, namun tatapan matanya yang tunduk membayangkan betapa sakitnya dera yang menyentuh perasaannya. Ia telah kehilangan anak laki-lakinya, dan sekaligus telah kehilangan semuanya. Istrinya yang dianggapnya paling sesuai itu ternyata sama sekali tidak setia kepadanya, sedang istrinya yang lain telah meninggal lebih dahulu dan yang seorang telah dikembalikan kepada orang tuanya. Demikian juga kedua anak laki-lakinya. Yang seorang meninggal, dan yang seorang bagaikan telah dibuangnya. Anak perempuannya hampir seperti orang lain saja baginya. Meskipun kadang-kadang anak itu dengan manjanya merengek minta sesuatu, namun ia lebih dekat dengan ibunya bahkan dengan kakeknya daripada dengan dirinya sendiri. Ki Dipanala masih berdiri sambil termenung ketika ia melihat Pangeran Ranakusuma duduk di pendapa. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu di dalam istananya yang besar. Seakan-akan tidak ada sesosok mayat yang terbujur di dalam bilik, dan tubuh yang terbaring pingsan di lantai di sisi mayat itu. Seakan-akan tidak pernah terjadi pengkhianatan dari abdi yang dianggapnya setia oleh anaknya itu, dan yang kemudian juga terbujur mati di ruang belakang. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia sadar bahwa Raden Ayu Galihwarit memerlukan pertolongan. Jika ia sama sekali tidak mendapat perawatan, maka akan ada 3 sosok mayat di dalam rumah ini. Karena itu, maka Ki Dipanala mencoba melupakan Pangeran Ranakusuma yang duduk mematung di pendapa. Dengan tergesa-gesa ia pun kemudian pergi ke belakang. Di depan pintu Ki Dipanala hampir tidak dapat melangkah keluar karena para pelayan yang berdiri berjejal-jejal. Apa yang terjadi? Seseorang bertanya. Ambillah minyak kelapa dan berambang. Raden Ayu Galihwarit sedang pingsan. Tidak ada yang sempat bertanya lagi. Ki Dipanala segera kembali masuk ke dalam bilik. Dipapahnya Raden Ayu Galihwarit yang pingsan itu ke bilik Raden Rudira, dan dibaringkannya di pembaringan putranya yang sudah dibersihkan. Sejenak Ki Dipanala memandang wajah yang pucat itu. Wajah yang memang sangat cantik. Meskipun Raden Ayu Galihwarit sudah mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menginjak dewasa, namun ia masih tetap seorang perempuan yang cantik dengan tubuh yang mempesona. Sayang, desis Ki Dipanala di dalam hatinya, kecantikannya hanyalah sekedar kulit. Sama sekali tidak meresap sampai ke dalam hati dan jantungnya. Sejenak kemudian, maka seseorang yang membawa minyak kelapa memasuki bilik itu setelah ia mencarinya di bilik Raden Ayu Galihwarit, tetapi tidak menemukannya di sana. Bawa kemari. Pelayan itu pun mendekat. Namun ia berbisik, apa yang terjadi dengan Raden Rudira itu? Apakah tabib yang pandai itu tidak berhasil?
Kidipanala memandanginya sejenak, lalu katanya tanpa menjawab pertanyaan itu, bantu aku. Orang itu tidak menjawab. Dibantunya Kidipanala mengusap kaki dan telinga Raden Ayu Galihwarit dengan minyak kelapa dan berambang merah. Namun Raden Ayu Galihwarit masih tetap diam. Karena itu maka berkata Kidipanala, panggil seorang emban. Cepat. Pelayan itu pun dengan tergesa-gesa pergi ke belakang. Ia sudah melupakan bahwa ia pun telah ikut membenci Dipanala selama ini. Sejenak kemudian seorang emban yang sudah agak lanjut umurnya datang tergopoh-gopoh ke dalam bilik itu, sementara pelayan yang memanggilnya mengikutinya dari belakang. Tunggulah di luar, berkata Kidipanala kepada pelayan itu kemudian. Pelayan itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian pergi ke belakang. Dengan demikian berita kematian Raden Rudira segera tersebar. Beberapa macam tanggapan telah dilontarkan oleh para pelayan dan para pengawal. Sebagian dari mereka telah menganggap bahwa Kidipanala telah membunuh dua orang sekaligus. Tetapi kenapa Pangeran Ranakusuma seakan-akan tidak mengacuhkannya sama sekali, bertanya seseorang. Kebingungan yang memuncak itu telah membuatnya seperti orang yang terganggu ingatannya. Tetapi kemarahannya tentu akan membakar jantungnya dan Dipanala akan dicincangnya. Bukankah Pangeran Ranakusuma seorang senapati yang dibanggakan di Surakarta? Yang lain mengerutkan keningnya. Seseorang berkata, kita memang tidak tahu apa-apa. Baiklah kita menunggu penjelasan yang dapat kita percaya. Dalam pada itu, setelah pintu bilik ditutup rapat-rapat, maka Kidipanala dibantu oleh emban itu pun segera berusaha untuk menyadarkan Raden Ayu Galihwarit. Ikat pinggang yang terlalu keras itu pun telah dikendurkan, dan hampir seluruh tubuhnya telah diusap dengan minyak kelapa dan berambang merah. Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak segera sadarkan diri. Semakin lama Kidipanala menjadi semakin gelisah. Karena itu maka apa saja yang dapat dilakukan, telah dilakukannya. Digerak-gerakannya tangan Raden Ayu Galihwarit. Kemudian kakinya, kepalanya dan dengan cemas diguncang-guncangnya tubuh yang masih tetap diam itu. Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak bergerak sama sekali. Kidipanala dan emban yang membantunya itu semakin lama menjadi semakin cemas. Karena itu, maka Kidipanala pun kemudian berkata dengan gugup, aku akan menghadap Pangeran Ranakusuma. Aku akan memohon agar Pangeran sekali lagi memanggil tabib itu. Kali ini bagi Raden Ayu Galihwarit. Emban itu hanya dapat mengangguk-angguk saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kidipanala pun kemudian menghadap Pangeran Ranakusuma dengan ragu-ragu. Dengan ragu-ragu pula ia pun kemudian berkata, ampun Pangeran. Hamba tidak berhasil membangunkan Raden Ayu. Pangeran Ranakusuma masih saja memandang ke kejauhan. Ke kegelapan yang bagaikan memisahkan dunianya dengan dunia di balik tabir yang hitam itu. Kidipanala menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berani bertanya lagi. Ia tahu benar, betapa sakit dan pedihnya hati Pangeran Ranakusuma yang selama ini mendambakan kekuasaan yang berlebihan di Surakarta. Ia adalah salah seorang pangeran yang merasa dirinya memiliki kemampuan yang tidak ada tandingnya di antara para pangeran yang lain. Bahkan Pangeran Mangkubumi pun sebenarnya secara pribadi tidak menggetarkan selembar bulunya. Namun karena di hati kecilnya Pangeran Ranakusuma sadar, bahwa sebenarnya sikap Pangeran Mangkubumi yang kadang-kadang aneh itu didorong oleh perasaan kecewa yang mendalam, maka kadang-kadang Pangeran Ranakusuma merasa dirinya lebih kecil. Ia sama sekali tidak berani mempergunakan kelebihannya untuk berdiri di atas sikap yang teguh seperti Pangeran Mangkubumi. Bukan sekedar tidak berani, tetapi juga karena didorong oleh nafsu duniawi yang berlebih-lebihan. Namun akhirnya yang didapatinya adalah kekosongan. Kekosongan dan kesepian. Semuanya seakan-akan pergi menjauh daripadanya. Hilang tanpa dapat diketemukannya lagi. Dalam kepahitan yang hampir tidak tertelan ia baru menyadari bahwa ia telah memberikan korban terlalu banyak bagi ketamakannya. Ternyata bahwa anak laki-lakinya telah lepas dari kendali dan sukar untuk ditarik kembali. Akhirnya, ia adalah korban sifat-sifat yang memuakkan dari orang tuanya. Orang tua yang hampir tidak menghiraukan tentang anak-anaknya. Disangkanya bahwa menyuapi mulut anaknya sebanyak-banyaknya dengan kemewahan, uang dan kekuasaan akan dapat membentuk anak itu menjadi seorang yang baik. Ternyata bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Korban yang sia-sia. Kidipanala masih duduk dengan gelisah. Ia melihat seakan-akan wajah Pangeran Ranakusuma itu memuat cerita tentang dirinya sendiri sepenuhnya. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Terbayang kembali hubungannya yang gelap dengan adik kandung Galihwarit. Dan itu pun merupakan getar yang berpengaruh di dalam jiwa anak laki-lakinya meskipun secara wadat ia tidak melihatnya. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Ketika terlihat olehnya Kidipanala duduk tepekur, maka ia pun bertanya dengan suara yang datar, kau mau apa? Kidipanala termangu-mangu sejenak. Namun dipaksakannya juga mulutnya berkata, Pangeran, agaknya Raden Ayu tidak segera dapat sadar. Aku tidak peduli, jawab Pangeran Ranakusuma acuh tidak acuh. Maksud hamba, apakah tidak sebaiknya Tuan mengutus seorang untuk sekali lagi memanggil tabib itu?
Tidak ada gunanya. Mungkin ada pangeran. Ia sudah gagal mengobati Rudira. Tentu ia akan gagal lagi jika ia mengobati siapapun juga hari ini. Tetapi Raden Ayu tidak perlu diobati. Jadi kenapa harus memanggil tabib itu? Ia perlu dibangunkan. Tidak diobati pangeran. Sekali lagi Pangeran Ranakusuma terdiam. Dan sekali lagi ia menatap ke kejauhan, ke dalam gelapnya malam. Satu-satu dilihatnya bintang yang bergayutan di langit yang hitam di atas atap rumah di hadapan istananya. Sejenak kemudian maka katanya, aku tidak peduli Dipanala. Apa saja yang akan kau kerjakan dengan Galihwarit? Aku tidak memerlukannya lagi. Jika kau mau, ambillah dan bawa ia pulang. Ampun pangeran, tentu hamba tidak akan berani berbuat demikian, karena derajat hamba. Namun hamba memang tidak sampai hati membiarkannya dalam keadaan yang demikian. Terserah kepadamu. Aku sudah berkata, terserah kepadamu. Ki Dipanala tidak segera berani menangkap kata-kata itu secara pasti. Karena itu, maka ia pun masih saja tetapi duduk di tempatnya, sehingga Pangeran Ranakusuma menjawab, kenapa kau masih tetap duduk saja? Pergilah, dan berbuat sekehendak hatimu. Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk data dalam ia pun bergeser surut. Ketika ia sampai di bilik Raden Rudira, maka Raden Ayu itu pun sudah menjadi terlalu pucat. Wajahnya bagaikan sudah tidak berdarah sama sekali. Emban, berkata Ki Dipanala kemudian, aku mohon agar Pangeran Ranakusuma memanggil seorang tabib yang pandai. Tetapi semuanya terserah saja kepadaku. Pangeran menjadi acuh tidak acuh. Aneh. Raden Ayu Galihwarit dalam keadaan ini, Pangeran Ranakusuma masih tetap berdiam diri saja. Apakah ia sama sekali tidak mengerti keadaan Raden Ayu, atau barangkali sedang marah, atau ada persoalan-persoalan lain? Ki Dipanala hanya mengerutkan dahinya. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengatakan keadaan pangeran itu, tetapi ia masih berusaha untuk melindungi nama baik Raden Ayu Galihwarit di hadapan para pelayan di Ranakusuman. Jadi, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Bertanya emban itu. Ki Dipanala termangu-mangu sejenak. Tetapi ketika terpandang olehnya wajah yang pucat itu ia berkata, baiklah kita memanggil tabib itu. Tetapi apakah Pangeran Ranakusuma memperkenankan? Itu terserah kepadaku. Itulah kata-katanya. Tetapi apakah demikian juga yang dipikirkannya dan sikapnya yang sebenarnya? Ki Dipanala menjadi ragu-ragu pula. Tetapi apakah kita akan membiarkan Raden Ayu Galihwarit itu di dalam keadaannya? Emban itu tidak menjawab. Perlahan-lahan ia mengusap kening Raden Ayu Galihwarit. Dan tiba-tiba saja ia berdesis, Ki Dipanala, lihatlah. Raden Ayu mulai bergerak. Dipanala segera meloncat mendekatinya. Seperti yang dikatakan emban itu, maka ia melihat gerak yang lemah pada Raden Ayu Galihwarit. Terdengar tarikan nafas yang lamban. Namun kemudian diam lagi. Emban, panggillah seseorang, biarlah ia menjemput tabib itu sekali lagi. Suruhlah ia mengatakan bahwa kali ini ia harus menyadarkan Raden Ayu yang pingsan. Emban itu pun kemudian meninggalkan bilik itu dan menyuruh seorang pelayan memanggil tabib itu sekali lagi. Sejenak kemudian seekor kuda berderap meninggalkan halaman istana Pangeran Ranakusuma. Sedang Pangeran Ranakusuma sendiri yang melihat kuda itu berlari keluar regol dari pendapa, sama sekali tidak berbuat apa-apa. Ia masih saja duduk sambil merenungi diri sendiri, keluarganya dan kemudian justru Surakarta. Kumpeni itu sudah membunuh anakku, katanya di dalam hati, apa pula yang akan aku dapatkan dari mereka, ternyata harganya terlampau mahal. Aku harus mengorbankan Rudira dan bahkan aku harus menjual istriku pula kepada mereka. Gila. Gila. Pangeran Ranakusuma menggeretakkan giginya. Namun kemudian tubuhnya bagaikan terkulai lemah. Semuanya sudah terjadi. Bukan kesalahan orang lain, tetapi ia adalah orang yang justru paling bersalah. Juga atas kematian Rudira. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, Ki Dipanala benar-benar mulai berpengharapan. Emban yang sudah ada kembali di dalam bilik itu pun mulai berpengharapan pula. Sekali-sekali mereka melihat Raden Ayu Galihwarit mulai bergerak meskipun sedikit sekali. Pernafasannya mulai teratur dan kadang-kadang sudah terdengar ia berdesah perlahan-lahan. Ki Dipanala dan emban itu pun dengan gelisah menunggu tabib yang telah diundang. Seakan-akan mereka menunggu terlampau lama. Jika Raden Ayu Galihwarit mulai bergerak, keduanya berlutut di samping pembaringannya sambil meraba-raba tubuh yang terbaring itu, seakan-akan mendorongnya untuk segera bangun dan berbicara apa saja. Namun Raden Ayu Galihwarit belum sadarkan dirinya. Sejenak kemudian mereka mendengar kuda berderap memasuki regol. Namun ketika mereka melihat Pangeran Ranakusuma duduk di pendapa, maka penunggangnya pun segera berloncatan turun sambil menghentikan kuda mereka. Setelah mengikat kudanya di halaman sebelah, maka tabib itu pun telah dibawa masuk oleh seorang pelayan langsung ke dalam bilik. Bagaimana dengan Raden Ayu? Bertanya pelayan itu.
Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam, lalu, sebagaimana kau lihat. Ia pingsan ketika ia melihat mayat putranya. Tabib itu menarik keningnya. Sambil berpaling ke pintu ia berkata, Pangeran ada di pendapa. Ya. Pangeran memang ada di pendapa. Kenapa Pangeran tidak menunggui Raden Ayu? Ki Dipanala tidak segera dapat menjawab. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, mungkin Pangeran benar-benar telah dibingungkan oleh kematian putranya, sehingga ia tidak dapat lagi berpikir bening. Tabib itu mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia mendekati Raden Ayu Galihwarit yang pingsan. Dirabanya tubuh yang masih diam itu sambil berkata, apakah Raden Ayu sudah cukup lama pingsan? Tabib itu mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia mendekati Raden Ayu Galihwarit yang pingsan. Dirabanya tubuh yang masih diam itu sambil berkata, apakah Raden Ayu sudah cukup lama pingsan? Ya. Sudah cukup lama. Tabib itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, berilah aku air hangat. Emban itu pun kemudian pergi ke belakang untuk mengambil air hangat. Dalam kesempatan itulah maka Ki Dipanala berkata, Raden Ayu telah mengecewakan Pangeran Ranakusuma, justru pada saat putranya meninggal. Kenapa? Besok aku akan memberitahukan kepadamu. Tabib itu mengangguk-angguk pula. Tetapi ia tidak bertanya lebih banyak lagi. Dan ketika emban yang membawa air hangat itu datang, maka ia pun segera mencoba membangunkan Raden Ayu Galihwarit yang pingsan itu. Dalam pada itu Ki Dipanala pun berkata kepada emban yang masih ada di dalam bilik itu, sudahlah, beristirahatlah. Biarlah aku menunggui tabib ini, dan membantunya apabila diperlukan. Kau tentu lelah dan barangkali kantuk, desah emban itu. Tinggalkan saja kami. Jika perlu aku akan memanggilmu, emban itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian meninggalkan bilik itu meskipun dengan ragu-ragu. Sepeninggal emban itu, maka tabib itu pun mulai menyeka kaki dan tangan Raden Ayu Galihwarit dengan air hangat yang sudah dibubuhi dengan berbagai macam obat-obatan yang dapat menghangatkan urat-urat darahnya. Dengan selembar kain yang dibasahi dengan air hangat itu sedikit, diusapnya bagian-bagian tubuhnya sehingga hampir merata. Sejenak kemudian Raden Ayu Galihwarit yang sudah mulai bergerak itu pun berdesah. Semakin lama semakin sering. Dan bahkan kemudian terdengar ia merintih. Raden Ayu, Ki Dipanala memanggilnya. Tetapi agaknya suara Ki Dipanala itu masih belum didengarnya. Tabib itu pun kemudian menggerakkan tangan Raden Ayu itu perlahan-lahan beberapa kali. Dan nafas Raden Ayu itu pun menjadi semakin teratur. Ki Dipanala bergeser maju ketika ia melihat Raden Ayu Galihwarit itu membuka matanya sejenak. Hanya sejenak. Dan mata itu pun terpejam kembali. Raden Ayu, sekali lagi Ki Dipanala memanggil namun Ki Dipanala terkejut ketika ia melihat mulut Raden Ayu Galihwarit itu bergerak-gerak sejenak. Dan sebelum Ki Dipanala dan tabib yang merawatnya mengerti apa yang dikatakan, tiba-tiba saja Raden Ayu Galihwarit menjerit keras sekali. Keras dan panjang. Raden Ayu, desis Ki Dipanala. Tetapi suaranya tidak didengar. Raden Ayu itu masih menjerit kerasi. Kepalanya digeleng-gelengkannya semakin lama semakin cepat, sedang kedua belah matanya tetap terbuka. Raden Ayu, Ki Dipanala menjadi cemas. Apalagi ketika dilihatnya dahi tabib yang masih muda itu berkerut-merut. Bagaimana Kisanak? Bertanya Ki Dipanala. Tabib itu tidak segera menjawab. Dirabanya dahi Raden Ayu Galihwarit. Tetapi dahi itu sama sekali tidak menjadi hangat. Raden Ayu, tabib itu pun memanggilnya. Tetapi Raden Ayu Galihwarit sama sekali tidak menghiraukannya. Tabib yang biasanya selalu tenang itu menjadi tampak agak cemas. Keringat dingin mengembun di keningnya. Sekali-sekali diusapnya keringat itu dengan tangannya. Tetapi Raden Ayu masih berteriak-teriak keras sekali. Di sela-sela suaranya yang melengking, kadang-kadang terdengar ia memanggil nama putranya. Rudira, Rudira. Ki Dipanala menjadi tegang. Tanpa disadarinya ia menjenguk Pangeran Ranakusuma yang duduk di pendapa. Tetapi ternyata pangeran itu masih duduk di tempatnya. Ki Dipanala menjadi heran. Begitu besar kekecewaan yang mencengkam hatinya. Sehingga seakan-akan teriakan Raden Ayu itu sama sekali tidak didengarnya. Sebenarnya lah bahwa Pangeran Ranakusuma tidak mempedulikan suara itu. Kematian anak laki-lakinya. Ketidaksetiaan istrinya, justru yang menyebabkan kematian Raden Rudira itu, bagaikan titik-titik embun yang tersimpan sewindu, yang menyiram dan telah membekukan hati dan jantungnya. Ada juga sentuhan suara istrinya yang menyayat itu. Bahkan ia sudah bergerak untuk berdiri. Namun kemudian Pangeran Ranakusuma itu duduk kembali di tempatnya. Hatinya telah benar-benar membeku seperti tubuh anak laki-lakinya yang sudah meninggal itu. Dari dalam bilik masih terdengar jerit yang melengking-lengking. Ki Dipanala masih berdiri termangu-mangu. Tetapi Dipanala itu tidak berani mengatakan sesuatu. Tentu Pangeran Ranakusuma sudah mendengar.
Jika ia ingin bangkit dan mendekati istrinya tentu sudah dilakukannya. Bukan main, desis Ki Dipanala kepada diri sendiri, kekecewaan yang tiada taranya lelah membuatnya sama sekali tidak menghiraukan apa yang terjadi. Demikian parah kepedihan seorang suami yang sama sekali tidak menyangka bahwa ketidaksetiaan itu sudah terjadi, dan sekaligus menyebabkan kematian anak laki-lakinya. Dengan hati yang terpecah, Ki Dipanala kembali ke dalam bilik. Ia melihat beberapa orang pelayan berdiri di muka pintu butulan. Mereka pun menjadi heran, bahwa Pangeran Ranakusuma masih tetap duduk diam di pendapa. Rudira, Rudira, teriak Raden Ayu Galihwarit, maafkan aku. Aku tidak sengaja membunuhmu. Bukan salahku saja. Bukan salahku. Tabib itu menjadi tegang. Dipandanginya Ki Dipanala sejenak, lalu, apakah yang sudah terjadi Ki Dipanala? Ki Dipanala tidak menjawabnya. Sementara itu Raden Ayu itu masih saja berteriak, oh, bukan maksudku. Kumpeni itu bermaksud baik. Aku menyerahkan diriku karena aku mendapat imbalan yang tidak terkira. Aku bermaksud memberikan kepadamu Rudira. Kepadamu dan kepada Wari. Tetapi tidak untuk membunuhmu. Aku ingin mempengaruhi mereka untuk kepentingan ayahandamu. Ayahandamu harus menjadi Senopati Agung di Surakarta. Ayahandamu harus mendapat imbalan tanah yang jauh lebih banyak dari tanah Sukawati. Tanah Sukawati itu memang harus diminta kembali dari Pangeran Mangkubumi, kemudian diserahkan kepada ayahandamu dan masih harus ditambah dengan daerah sekitarnya. Juga Jatisari seisinya harus diserahkan, termasuk gadis itu Rudira, Arum dan juga kematian Juwiring. Oh, tabib itu berdiri gemetar. Dan Ki Dipanala pun bagaikan tidak dapat berpikir lagi mendengar isi hati Raden Ayu Galihwarit yang tidak sempat dikekangnya, karena ia masih belum sadar sepenuhnya. Untunglah bahwa bilik itu tertutup rapat, sehingga para pelayan yang berdiri di pintu butulan di belakang tidak begitu jelas mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Raden Ayu Galihwarit itu. Mereka hanya mendengar lamat-lamat, Raden Ayu Galihwarit berteriak-teriak. Tetapi mereka sama sekali tidak mengerti maksudnya. Dalam pada itu, Pangeran Ranakusuma yang sama sekali tidak berniat untuk menengok istrinya, mendengar juga serba sedikit teriakan Raden Ayu itu, sehingga hatinya tergetar karenanya. Bagaimanapun juga ia bertahan untuk tetap duduk di tempatnya, namun ia pun kemudian bangkit dan bergegas masuk ke dalam bilik itu sambil membentak, suruh orang itu diam. Suruh orang itu diam. Ki Dipanala dan tabib itu menjadi termangu-mangu. Sementara itu Raden Ayu Galihwarit masih berteriak, aku sama sekali tidak ingin berkhianat. Apa yang aku lakukan adalah suatu perjuangan. Aku telah berkorban dengan segala yang ada padaku untuk kepentingan keluargaku. Diam, diam, Pangeran Ranakusuma pun berteriak pula. Tetapi Raden Ayu Galihwarit yang tidak sadar atas apa yang terjadi itu masih saja berteriak. Betapa gelapnya hati Pangeran Ranakusuma. Pengakuan yang langsung dapat didengarnya itu bagaikan pisau yang mengiris jantungnya. Itulah sebabnya maka ia tidak dapat mendengar suara itu lebih lama lagi. Dengan garangnya ia meloncat dengan jari-jari berkembang menerkam leher Raden Ayu Galihwarit. Pangeran, Pangeran, hampir berbareng Ki Dipanala dan tabib yang masih muda itu meloncat pula. Sambil memegangi lengan Pangeran itu Ki Dipanala berkata, Pangeran, hamba mengharap Pangeran mengerti. Raden Ayu sedang dalam keadaan tidak sadar. Justru karena itulah maka ia mengatakan yang sebenarnya, ia berkata apa yang pernah ia lakukan, dan apa yang pernah dilakukan itu sangat menyakitkan hati. Aku akan membunuhnya. Aku harus membunuhnya, Pangeran, berkata tabib itu, terserahlah kepada Pangeran. Tetapi biarlah Raden Ayu sadar lebih dahulu dari pingsannya. Itu adalah kewajiban hamba sebagai seorang tabib. Setelah Raden Ayu menyadari keadaannya maka semuanya adalah hak Pangeran untuk berbuat apapun dengan segala tanggung jawab Pangeran sendiri. Bersambung ke jilid 10 part 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.